terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur termuda waktu itu. Luar biasa banget ya. Itu pertama kali nyalek langsung provinsi. Iya. Luar biasa. Iya. Itu mana aja? Itu Lumajang Jember. Lumajang Jember. Iya, saya masih ingat betul. Itu awal-awal ya 2009 waktu itu konsep pemilunya. Iya. Itu pertama kali yang menang adalah suara terbanyak. Iya. Waktu itu 2009. Sistem suara terbanyak. Suara terbanyak. Oh, saya betul-betul merasakan kampanye waktu itu ya. Karena saya dari kecil tidak di Lumajang, kemudian mondok di pesantren, sekolah, kemudian kuliah juga di luar ya, tidak di luar, tidak di dalam Lumajang. Saya nyari teman gimana? Iya. Nah, akhirnya teman-teman yang waktu itu kecil main satu kelas, saya ajak, ayo bareng. Yang dulu waktu satu SD satu kelas itu mandi di sungai itu juga diajak juga ya. Ya, terus oleh itu sekali. Terus teman-teman yang dulu waktu saya jeda antara lulus SMA mau kuliah itu kan main bola. Iya. Tiap hari main bola. Itu teman-teman yang main bola ya saya ajak keliling ke Jember, tidur di musola pernah karena kecapean malam nyetir sendiri. Kemudian pagi-pagi dibangunkan yang punya musola subuh itu subuh ya. Iya Pak, iya gitu. Saya caleg Pak. Meskipun tidur di musola jawabannya saya caleg Pak. Provinsi loh Pak. Iya. Suara akhirnya nanti. Iya. Nah itu saya terpilih 2009. Luar biasa sekali. Banyak hal yang udah dilewatin ya Pak ya. Iya, iya. Sampai Ini kok jadi cerita kesana-sana ya? Nggak apa, ini kan kita mengulas sisi balik dari seorang Cak Tore. Oke. Jadi itulah kenapa Alsa akhirnya kembali ke Lumajang gitu ya. Oke. Nah, tadi kita juga sempat tanya nih, istri atau anak? Jawabannya anak. Kenapa nggak pilih istri? Neng Farin? Ya, jangan istri juga lah. Jangan istri. Tapi harus dipilih tadi. Iya. Pilihnya anak. Kenapa kok pilih anak? Iya, iya. Ya gimana ya? Karena dengan istri ada anak. Oh gitu ya? Iya. Ya sudah, jawab gitu aja sudah. Lebih aman ya. Nggak pulang. Iya. Tapi anak-anak kalau boleh tahu nih kan Bapak sibuk banget, Iya. Bu Fari juga kayaknya banyak kegiatan. Ini anak-anak sehari-hari seperti apa? Kapan waktu meluang? Ini yang di rumah tinggal Tazid. Yang pertama Tata, itu mondok di Tebuireng. Oke, Sekarang sudah di Jombang. Sekarang sudah kelas 1 SMP. Kemudian yang kedua Taki. Taki beberapa waktu bersama saya di pendopo. Sekarang kelas 5 SD dan sekarang mondok juga. Oh, mondok juga sekarang. Kelas 5. Di mana? Di pondok anak-anak di Denok di Darufara. Yang dulu saya mondok itu. Oke. Aku pernah dikasih tahu. Iya. Di situ. Sempat tahu ya. Nah, ini sekarang Taki itu sudah di pondok. Oke. Tinggal Tazid. Yang sempat minta sunat pakai gunting kuku. Luar biasa. Karena kalau pakai gunting kuku udah sakit ya. Aku ngikutin Facebooknya beliau lah. Iya. Sangat luar biasa sekali di sela-sela kesibukannya beliau menawarkan kapan sunat besok sekarang pakai gunting kuku tapi Iya. Kadang gitu-gitu kan spontan ya. Tapi kecilnya Kak Tore sama kecilnya Tajid kira-kira sama. hampir sama tapi Dulu nggak ada selfie. Dulu nggak ada nge-vlog. kalau sekarang mungkin kalau disamakan hampir sama lah. Tapi yang penting nggak minta sunat pakai gunting kuku ya dulu ya. Jadi kayaknya masih ada waktu lah ya Pak ya. Iya. Oke. Bersama keluarga gitu. Ya, saya di sela-sela kesibukan itu ya. Ya kalau dengan anak ya yang di Jombang inter lah, telepon, komunikasi, ada video call juga difasilitasi oleh pondoknya. Yang Taki ya nyambang ke pondoknya gitu ya, sambil ya main di pondoknya bareng-bareng gitu. Kenapa saya berkeputusan untuk meletakkan anak-anak di pesantren? Itu yang hari ini menurut saya terbaik. Saya merasakan betul lah anak yang sekian waktu yang karena COVID ini tidak sekolah, di rumah itu betul kita melihat setiap hari tapi kok tidak sangat produktif, main game, main handphone, kemudian sikapnya jadi berubah, malas-malasnya lagi
bertambah. Nah, begitu kan. Ya sudah dipondokkan aja gitulah saya. Jadi keputusannya wis pondok noe gitu Iya, iya, Maksudnya iya. masih baru-baru ini karena pandemi gitu ya Pak ya? Sebenarnya saya begini. Pikiran saya itu anak di pesantren itu adalah kasih sayang kami semua ini orang tua kepada anak-anak. Karena itu yang secara intens tidak hanya sekedar ilmu pengetahuannya yang didapat, tapi ada karakter kehidupannya yang juga didapat. Karena lebih mandiri, lebih bisa bersosial, lebih bisa berkehidupan bersama, tidak individualis. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Saya juga dulu pernah merasain. Soalnya saya dulu pernah di pesantren juga. Di Malang. Iya. Kan pasti begitu. Jadi tahu susah. Kalau dapat kiriman dari orang tua dibagi sama Dibagi. temannya. Iya. Kalau nggak dibagi, besoknya udah nggak ada di lemari. Bahaya, udah habis itu di lemari. Dibobol lemarinya. Jadi belajar keikhlasan. Iya. Belajarnya total itu. Jangan makan sabun aja. Iya. Tahu-tahu udah habis kan? Siapa yang pakai gitu? Ya habis ya. Ya kalau habis ya minta dibelikan lagi. Dan itu memang suatu cara Cak Torik untuk mendidik putra-putrinya agar bisa bukan hanya memiliki kecerdasan secara apa ya, tapi agamanya juga dapat, karakternya juga dapat. Luar biasa sekali. Dulu ya kita ini yang ya kita saya juga itu berkarakter anak yang waktu itu interaksi sosialnya lebih. Misalnya bertengkar apa nangis, besok dia main lagi. Jadi kita tidak punya karakter pendendam. Nah, sekarang ini anak-anak itu punya psikologi lebih individualis dan tidak mau diganggu dengan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi bagian dari kehidupan sosial. Berteman yang lebih bisa menerima dari hati ke hati gitu. Nah, itu yang memang hari ini menurut saya ya harus tetap ditumbuhkan dengan anak-anak. Sekarang main aja, itu kan individualis. Iya. Main game individualis. Dulu kan mainnya nekeran, begitu. Congkene. Gender. Dan sanksinya itu sanksi yang kolektif bersama. Kebak sodor. Begitu satu salah, yang lain Sama juga gitu ya. Tapi itu juga yang di pondok juga aku dulu merasakan seperti itu. Ketika aku salah, satu kamar salah gitu, ada satu yang salah. Semua dihukum. Itu yang saya alami dulu. Ya, betul. Jadi sekarang Cak Torik ini di pendopo cuma hanya sama Tajid ya, kecil ya Tajid. Makanya kenapa di pertanyaan selanjutnya Cak Torik pilih tambah anak? Karena di pendopo sudah kesepian. Benar begitu. Apakah betul begitu, Bapak? Anak-anak. Nggak mau ya nambah istri ya? Coba nanti tanya sama istri saya. Milih suami apa anak? Jangan banyak pilih anak ya. Ya ada lagi. Iya. Menarik ini. Saya harus nanti istri saya harus ikut begini juga. Iya, nanti kita jadwalkan ya. Harus dikerjain kayak saya juga. Tapi kenapa tadi pilih nambah anak? Apakah memang ada rencana seperti itu atau memang sekedar iseng aja? Ya kalau pilihannya nambah istri ya nambah anak lah. Kalau nambah istri itu Iya, takut ya. Kalau nambah istri kayaknya nambah perkoro ini. Iya, nambah nambah ruwet ya. Nambah mumet ya. Apalagi omongan netizen di luar, bagaimana seorang bupati Lumajang nikah lagi? Iya. Itu Kan ada tuh banyak video yang menyebar itu. Ada suami dipijeti sama istrinya karena pusing. Sambil ditanya, kenapa kok sekarang sering pusing? Iya, kenapa ya? Padahal dulu sebelum kita menikah saya nggak pernah pusing. Nah, jadi setelah menikah baru banyak pusingnya. Nah, coba kalau itu nikahnya lagi kan tambah pusingnya. Iya. Iya. Oke. Nah, tadi udah nambah anak ya, nggak berani nambah istri ternyata ya. Jangan coba-coba. Tapi ampun saya. Ampun jangan nambah istri ya. Oke. Pertanyaan kita tadi sempat harta atau tahta? Pilihnya tahta. Tahta.
Ya, tadi itu. Apa karena sekarang menjabat menjadi bupati, Cak Torik pilihnya tahta atau gimana? Sebenarnya dua-dua ini ada dimensi manfaatnya ya, dimensi manfaatnya, baik harta maupun tahta. Karena seringkali jadi persepsi yang negatif. Jadi kalau mikir tahta kemudian pikirannya mengejar kekuasaan, tapi kalau milih harta kemudian pikirannya mengejar harta. Ya. Nah, padahal ini dua sisi yang menurut saya sama-sama ada dimensi manfaatnya. Tapi menurut saya kekuasaan itu bisa menjadikan kemanfaatannya melampaui harta. Misalnya, begitu ada orang kesulitan, ngurus KTP sulit, ngurus ini itu sulit, itu nggak bisa diselesaikan dengan harta. Iya. Diselesaikannya dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan ya. Ya, dengan kekuasaan. Ada orang misalnya dia tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Ini nggak bisa diselesaikan dengan harta. Ini bisa diselesaikan dengan tahta atau kekuasaan. Termasuk dengan seluruh aspek yang itu menjadi kelancaran kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Jadi kalau hidupnya itu bisa mendapatkan kebijakan yang itu dirasakan langsung, nah itu kan manfaatnya banyak. Mungkin orang tidak pada posisi berpikir yang secara langsung merasakan bahwa ini dampak dari kekuasaan. Misalnya, begitu berkuasa, contoh ya. Begitu saya dan Bunda dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, ada salah satu program misalnya melahirkan gratis. Gratis, ya. Nah, itu bayangin berapa ratus juta dari sekian banyak orang yang bisa diintervensi oleh kekuasaan. Iya, luar biasa banget ya. Nah, itu kan dampak yang bagi masyarakat, iya ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh harta bisa dijadikan seperti itu, tapi harus banyak mengeluarkan seperti itu ya. Misalnya seragam sekolah gratis itu kan. Oke. Orang kalau punya anak mau sekolah tahun ajaran baru, ya pasti mikir macam-macam. Mikir sepatu, mikir seragam, seragamnya juga tidak satu setel. Belum pendaftaran sekarang kan gratis ya, tapi di beberapa sekolah yang lain mungkin masih daftar. Tas, buku, pensil, ya kecil-kecil lah. Nah, dengan adanya intervensi dari pemerintah, misalnya diberikan seragam gratis, itu mengurangi beban yang ada dalam setiap ibu, orang tua, keluarga yang anaknya mau masuk sekolah. Nah, itu kan aspek di mana manfaatnya itu begitu ada kekuasaan dan dijadikan sebuah kebijakan yang langsung direct kepada masyarakat, itu terasa. Oke. Begitulah kira-kira ketika mempunyai kekuasaan. Nah, kali ini apa itu? Pertanyaan yang terakhir Bapak Pamungkas ya. Yang mungkin banyak sih masyarakat kita menunggu gimana sih sepak terjangnya Cak Torik setelah ini. Pasti masyarakat sudah pada penasaran ya mengenai hal itu. Bupati atau gubernur? Saya tadi pilih bupati ya. Pilih bupati, kenapa kok pilih bupati? Padahal karena katanya punya kekuasaan bisa mengkoordinasikan semuanya, kan seperti itu. Jawabnya apa sih lagi? Kenapa sekarang ini ini kan saya diamanin menjadi bupati. Ya sih dilakoni semaksimal, sekeras-kerasnya, mengerahkan sekerah-kerahnya. Apa sekerah-kerahnya itu? Pokoknya kerja keras mungkin gitu ya. Kerja keras untuk masyarakat yang ada di Lumajang, nggak mikir macam-macam yang lain selain itu. Oke. Itu. Saya ada nggak ini bayangan untuk menjadi seorang gubernur? Sama dengan pertanyaan begini dulu. Kebayang nggak nanti mau nyalon bupati? Nggak kebayang dulu itu nggak kebayang ya. Nggak mikir dulu begitu jadi DPR terus saya kebayang mau nyalon bupati. Nggak, dulu itu nggak. Pokoknya dijalani aja lah dulu itu sebagai DPR yang amanah, mengakses konstituen yang benar. Share program dengan baik, turun ke masyarakat, menyelesaikan yang bisa dilakukan.
Tapi mengenai ini ada kan beberapa kabar-kabar miring gitu ya, bahwasanya seorang Cak Torik Jangan cari yang miring kabarnya. Cari yang lurus ya. Itu kalau kabarnya. Ya, ada wes. Iya. Iki ya apa jawab ini? Iya, ini harus dijawab, ini ditunggu soalnya. Nah, ini sudah jawabannya Bupati sudah. Oh, iya, jawabannya Bupati. Memang Cak Torik ini banyak banget dari awal-awal pas pertama kali dilantik gitu ya, terus melakukan beberapa gebrakan-gebrakan. Oh, luar biasa gitu. banget gebrakannya Itu ya. benar-benar bikin kita masyarakat terwakili banget gitu sebenarnya ya. Nah, ini Bukannya deg-degan. Oh enggak, keren bupatiku gitu ya. Bahkan sempat ada yang kontroversial Iya, dengan iya. bupati. Nah itu gimana Cak Torik? Tentunya mungkin banyak hal-hal yang banyak orang pikirkan sama Cak Torik. Iya, prinsip saya sederhana. Iya. Saya begitu diamanai menjadi bupati punya waktu 5 tahun Iya. untuk tahap awal. Oke. 5 tahun itu cepat banget. Sekarang ini udah Tahun udah Ketiga. ketiga. Kemarin Tahun 24 September saya dilantik itu 24 September 2018. 19. Nah, ini sudah tanggal 27 atau 26 sekarang? 26. 26. Ya sudah lah, kalau 27 iya. 26. Ya sudah anggap itulah. Ini berarti kan sudah sekian waktu, sudah tahun. Sementara ekspektasi masyarakat itu begitu ada seorang bupati, itu kan hampir semua pikirannya apa yang ada dalam rasa dan pikiran keinginannya masyarakat semua bisa diselesaikan. Yang begitu melihat jalan depan halaman rumahnya rusak, ya dia pikirannya bagaimana begitu dia milih bupati, depan halaman rumahnya Udah dibenarno. ya gitu kan? Iya. Padahal yang rusak banyak kan? Banyak ya, bukan hanya itu aja. Nah, karena butuh percepatan, saya harus melakukan langkah yang cepat. Jadi kenapa saya langsung turun, langsung menyelesaikan konflik, langsung menyelesaikan persoalan yang paling mendasar. Dulu ada timbangan pasir yang saya juga harus turun langsung menyelesaikan karena ini harus cepat diselesaikan dan butuh percepatan untuk selesai. Karena begitu selesai nanti baru bisa menata. Nah, ya bagi beberapa orang mungkin kontroversi, tapi saya mempunyai prinsip, ya ini yang saya lakukan karena saya dikejar waktu. Kalau ini tidak selesai hari ini, artinya masalah ini akan Terus berkepanjangan ya. terus berkepanjangan dan tidak selesai. Iya. Prinsip saya sekarang diselesaikan. Harus diselesaikan. Begitu sekarang sudah bisa diselesaikan, baru kemudian berpikir apa tidak lanjutnya dari masalah yang sudah selesai. Penataannya, misalnya waktu itu ada konflik di Jarit di Urang Gantung antara armada terpasir dengan masyarakat yang tidak mau jalannya dilewati pasir. Saya turun langsung. Begitu masyarakat tidak mau jalannya digunakan armada pasir dan kompromi waktu itu sepakat dikasih portal dan saya setuju. Sudah, tinggal saya komitmen. Komitmen saya memperbaiki jalannya dan alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki jalannya. Nah, tapi persoalannya kan banyak. Tidak Banyak, yang lain juga banyak. Makanya yang lain ada masalah ya diselesaikan, ditindaklanjuti apa sekiranya masalah itu sudah selesai, tidak lanjutnya bagaimana. Nah, ini satu-satu diselesaikan. Termasuk yang saya ngambil kebijakan untuk ada dana dari Kementerian Keuangan yang kita harus pakai dulu, yang saya prioritaskan untuk membangun jalan. Jadi prioritas saya waktu saya presentasi itu dan ini sedang on progress dilakukan adalah misalnya begini. Berapa puluh tahun yang lalu Kecamatan Tempur Sari itu tidak ada infrastruktur. Ada jalan itu semenjak orang hidup sampai sekarang itu nggak ada aspalnya. Padahal itu jalan kabupaten. Berapa puluh tahun Kecamatan Ranuyoso itu tidak ada infrastruktur jalan untuk mereka mendapatkan manfaat dari adanya hadirnya pemerintah. Jadi sejak Indonesia ini ada jalan yang tidak dibangun sama sekali. Iya ada. Nah, saya putuskan sudah. Saya ada anggaran 200 miliar ini fokus untuk jalan. Nanti Kecamatan Tempur Sari semuanya tuntas. Semua jalan kabupaten selesai, hot mix, diaspal, dan itu supaya masyarakat mendapatkan manfaat hadirnya pemerintah. Ranuyoso juga sama. Dulu ada masalah air. Air juga ya. Iya, ini apa problemnya? Saya turun ke masyarakat, saya tanya satu-satu. Ternyata sumber mata airnya ada, tapi masyarakat ngangkut dari bawah naik ke atas. Karena nggak ada air. Kemudian ada yang
Justru ada yang punya usaha tertangki yang menjual air kepada mereka masyarakat. Nah, ini sebenarnya kan kewajiban pemerintah. Iya. Saya coba tata, saya coba cari problematikanya di mana, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan alhamdulillah ada sinergitas PDAM yang sekarang jadi Perumda terutama Hameru itu. Saya minta fokus di sana diselesaikan. Saya tunjuk direkturnya orang Ranuyoso supaya ngerti, dan saya tanya waktu fit and proper test itu. Dari semua calon, kenapa saya milih yang dari Ranuyoso itu? Karena dia menjawab, saya dulu masa kecil saya ngambil air dari bawah, naik ke atas, dari pagi, sore. Dari pagi sebelum mandi dia harus ngambil dulu ke bawah, Sore juga. ya, begitu sore dia ngambil lagi ke bawah. Itu setiap hari. Ya sudah, saya tunjuk jadi direktur dengan cara pandang dulu punya memori itu dan harus diselesaikan sekarang. Dan alhamdulillah sudah banyak desa yang sekarang mendapatkan akses air. Luar biasa. Dan insya Allah tahun akhir ini infrastruktur jalan terutama sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, ini yang terakhir ya Pak. Tadi pilihannya menjadi seorang bupati. Pasti banyak yang tidak suka, sampai kapan hari itu ada yang aku dengar ya di Mata Najwa sampai ada yang mengancam anak juga segala. Itu gimana? Maksudnya sebagai Bapak sebagai seorang bupati, itu bagaimana? Saya ini apa ya, dinamika berkehidupan dan dinamika berkepemimpinan sebenarnya punya latar belakang itu. Karena sejak 2009 saya di politik, artinya saya sudah menjadi bagian dari dunia politik. Saya berkepemimpinan, ya saya bersyukur karena pernah aktif sejak di sekolah, menjadi bagian dari kepengurusan keorganisasian di sekolah, di pesantren, kemudian di mahasiswa juga memimpin kelembagaan kemahasiswaan. Saya mengerti dan sadar bahwa setiap berkepemimpinan itu punya resiko. Termasuk cara saya melakukan langkah-langkah keputusan dan kebijakan yang begitu saya ramu efek dan dampaknya, ya pasti ada yang tidak suka. Tapi prinsip saya berkebijakan, saya berkeputusan untuk kepentingan yang lebih umum. Itu landasannya dulu. Nah, begitu ada orang yang tidak suka, ya sudah, itu menjadi bagian dari risiko. Nah, termasuk yang saya cerita di Mata Najwa itu, ada ancaman, bahkan ancamannya dibunuh misalnya. Yang waktu itu saya coba redam adalah, ya mungkin ini teror kepada pribadi saya. Ya kalau soal teror kepada pribadi ya sudah, diabaikan begitu saja. Yang penting ya itu caranya menjaga mereka. Itu pribadi lah. Keluarga ya sudah, yang penting dengan keluarga. Ya bisa. Tapi begitu diancam, ada fotonya anak saya yang sekolah di Surabaya waktu itu yang tidak sama dengan saya, yang Tata itu yang kelas 6 waktu itu. Ya, dia foto sekolahnya. Itu yang saya agak takut ya. Agak khawatir. Kok sampai ngancam anak begitu ya? Masa sebegininya orang mengancam apa yang dipertaruhkan? Iya. Kalau soal nyawa dengan segala risiko tentang saya, ya itu mungkin dari sisi lebih pribadi lah ya. Tapi kalau sudah anak kan mikirnya panjang. Nah, itu yang waktu itu saya ada kekhawatiran. Tapi ya saya jalani saja. Saya kok yakin bahwa di setiap keputusan yang terbaik, dan itu untuk masyarakat yang lebih umum, itu pasti akan ada jalan yang baik juga untuk terus saya berbuat yang baik. Itu aja. Luar biasa sekali ya. Nah, yang terakhir lagi nih Pak, mungkin ada quotes of the day ya. Motivasi untuk para penonton setia kita di hari ini, di episode ini. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Cak Thorik. Silakan. Ada pepatah Arab begini. Tanalu ma tatamanni biqadri ma tata'anni. Untuk mencapai apa yang diimpikan, apa yang diharapkan, harus melalui kerja keras dan jerih payah yang itu wajib dilakukan. Jadi, kalau mau mimpi besar, harus melakukan langkah besar. Jangan mimpi besar,
melakukan langkah kecil, ya jadinya kecil. Kalau mimpi besar, lakukan dengan langkah besar, tentu dengan resiko yang besar. Luar biasa sekali. Baik, itu tadi kita sudah mengulas ya bagaimana sisi balik dari seorang Bupati Lumajang yaitu Cak Tore. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Cak Tore ya yang sudah berkenan hadir ya di tengah kesibukannya. Ini masih pakai pakaian. Iya, padahal bahannya pakai bebas rapi loh ya, pakai casual gitu. Ini apa ini namanya? Ini pakai formalnya dia. Ya, ya. Oke, Berarti ini hari Senin. Hari Mana Senin. pakai ini? Luar biasa sekali. Oke, Cak Torik sudah hadir dan semoga perbincangan kita juga menginspirasi tentunya untuk seluruh yang menyaksikan ya podcast edisi perdana kita kali ini. Baik, demikian dari kami, saya Dimas Saputra pamit undur diri. Saya Cempra Westri, kita berdua pamit undur diri. Bye.